Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Oke, teman-teman semua kelas 6. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Kemarin saya sudah memberikan pengantar terkait ilmu mantik ya. Maka hari ini kita langsung masuk ke kitabnya. Kemarin sebagaimana saya jelaskan, kitab yang dipakai adalah kitab Sulamul Munawwarah ya. Sulamul Munawwarah karya Abdurrahman Al-Akhdari. Oke, di sini saya akan bagikan, saya tampilkan di screen-nya ya, Nagoman. Nanti juga di grup akan saya bagikan PDF-nya ya, untuk memudahkan kalian dalam menyimak ya. Nah, saya pengen ini nggak banyak ya, cuma sekitar 10-an atau 11-an halaman. Saya pengen kalian ngeprint gitu ya, ngeprint atau menulis ulang juga nggak apa-apa di buku ya. Bait ini ya, nanti biar ya untuk baca-baca, untuk santai-santai, untuk nyimak ketika pelajaran. Sekali lagi saya ingatkan di kelas saya ya, ketika masuk maka siapkan ya, buku pulpen Anda ya, nanti untuk mencatat sekaligus nanti kalau ada tugas gitu ya, tugas biar enak. Gitu. Oke, hari ini kita akan memulai masuk ke tema, kita baca muqaddimahnya ya, muqaddimah dari kitab Sulamul Munawwarah ya. Ini sudah saya tampilkan, nanti akan saya baca karena muqaddimah akan saya baca agak cepat ya, agak cepat karena muqaddimah itu umumnya seperti itu ya. Nanti di setiap pertemuan saya akan membagikan mind mapping ya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari ya. Sekaligus saya pengen membukukan ya, nantinya saya punya mind mapping untuk mantik ya, terus bisa sampai di akhir kitab ya, gitu. Pengennya seperti itu untuk memudahkan ya. Oke, ini di muqaddimah ya, muqaddimah ini enaknya kita baca bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng sampai ini ila shawabi ya, kita baca bareng-bareng. Silakan kalian hidupkan soundnya ya, kita baca bareng-bareng mulai dari ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabin sahabil hatta badat syumusul ma'rifah wa awqaha munkashifah nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islam man qasana
khairi man hazal maqamat من هزم قامت Muhammadin sayyidil al-arabiyil mustafa salla alaihi Allahu ma min bahril ma'ani wa alihi wa sahbihi ذوي الهدى من ajmain شبهه أبى wa ba'du فالمنطق الجنان نسبته كالنهو اللسان عن ضي الخطا وعند فيك الفهم به تجمع من فنونه فوائدا فوائد سميته بسلام يرقى به المنور يرقى سماع به المنطق سماع علم المنطق والله أول لوجهه الكريم ليس قال أن يكون نافعا كريم للمستفيد ليقانس إلى وأن المطول يكون نافعا للمقتدي به إلى فيه ويرتدي على ثلاثة أقوال الصلاح والنواهي وقال قوم ينبغي حرما والقول مشهورا الصحيح يقول سالم ممارس السنة والكتاب كتابي ليهدي به إلى الصواب. Oke, terima kasih ya. Ya, saya mute lagi semua ya, biar tidak terganggu. Silakan di mute semuanya. Oke, akan saya baca satu persatu baitnya, nanti terus kemudian saya jelaskan menggunakan Google Map ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja, ya, segala puji bagi Allah yang sungguh telah mengeluarkan atau memberikan ya nataijal fikri li arbabil hijab. Nataijal fikri, kesimpulan-kesimpulan atau hasil-hasil pemikiran li arbabil hijab, bagi orang-orang yang berakal ya. Hijab itu di mana al-akal ya. Orang-orang yang memiliki akal. Arbab itu pemilik ya. Bagi orang-orang yang memiliki akal. Wa hatta anhum min sama'il aqli, wa hatta ay azala ya. Dan Allah tadi ya menghilangkan dari mereka min sama'il aqli, dari langitnya akal, ay al aqlu kamislis sama ya. Maksudnya dari akal yang diibaratkan seperti langit ya. Apa yang dihilangkan? Kullah hijabin min sahabil jahli ya. Kullah hijabin min sahabil jahli, menghilangkan segala penutup ya, min sahabil jahli, dari mendungnya kebodohan ya. Ai al jahl alladhi mislus sahabi ya, seperti kebodohan yang mirip dengan mendung. Jadi ini menggunakan bahasa balaghah yang tinggi ya. Akal diibaratkan seperti langit yang terang benderang, kebodohan itu ibarat mendung yang menutupi terangnya langit. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ya, sehingga tampak jelas ya, lahum bagi mereka, bagi arbabul hijab tadi, apa yang jelas? Syumusul ma'rifah ya, mataharinya pengetahuan ya. Ay al ma'rifah kamislis syumus,
kamisli syamsi, ya. Maksudnya adalah pengetahuan yang diibaratkan seperti matahari. Gitu. Ra'au muqaddaratiha munkashifah, ya. Sehingga mereka hatta ra'au, ya. Ra'au, sehingga mereka ini dapat melihat muhaddaratiha, ya, muhaddaratiha munkashifah. Muhaddaratiha itu al-masail as-su'bah. Sehingga mereka dapat melihat masalah-masalah yang sulit, ya, mungkashifatan, ya, itu menjadi terbuka, ya, menjadi terbuka. Ini bahasa balaghahnya tadi saya katakan tinggi, ya, enak. Akal itu ibarat langit, kebodohan itu ibarat mendung, ya. Pengetahuan itu ibarat matahari, ya. Jadi matahari yang ada di langit, kan gitu, ya. Bekas dari akal itu kemudian akan muncul pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tidak akan muncul kalau masih ada kebodohan, gitu. Sehingga dengan pengetahuan itu, ya, yang seperti ibarat langit, hal-hal yang sulit, ya, masalah-masalah yang sulit itu akan terbuka, mutasyifah. Nahmaduhu jalla alal in'ami, ya. Kami memuji Allah yang maha luhur jalla, ya. Alal in'ami, atas pemberian nikmat. Al-in'am, ya. Ay an'ama, dari kata an'ama, memberi nikmat. Binikmatil imani wal islami, dengan nikmat keimanan dan keislaman, ya. Iman dan Islam ini di sini dibedakan, ya. Ketika ada kata-kata iman dan Islam itu berbarengan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Gitu. Iman diartikan sebagai amalan hati, ya, hati kita beriman kepada Allah, malaikat, ya, itu amal hati. Islam diartikan sebagai perbuatan yang dohir, ya, kita sholat, kita berbuat baik, bersedekah, itu dohir. Nah, kalau kata iman dan Islam itu berjajaran, maka memiliki makna masing-masing. Tetapi kalau berpisah, ya, misalnya ada di bait 1 imannya, Islam di bait ke-7 misalnya, maka ketika disebutkan di bait 1 kata iman, maka di situ sekaligus memasukkan kata Islam, ya. Pemahamannya itu memasukkan kata Islam juga, gitu. Tapi kalau berbarengan seperti ini, maka artinya berbeda-beda, gitu. Man khassana bi khairi man qad arsala. Man khassana bi khairi man qad arsala. Man yaitu zat, ya. Aina maduhu man, yaitu zat, maksudnya Allah. Khassana, yang mengkhususkan untuk kita, menspesialkan untuk kita, bi khairi man qad arsala, dengan sebaik-baik hamba, sebaik-baik nabi, sebaik-baik orang. Qad arsala, yang sungguh telah diutus oleh Allah. Wa khairi man khazal maqamatil ula, dan sebaik-baik orang, sebaik-baik utusan, haza, ya, yang memperoleh atau mengumpulkan, gitu, al maqamatul ula, kedudukan yang tinggi, ya. Sebaik-baik orang yang menggabungkan, mengumpulkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Siapa? Muhammadin sayyidi kulli muqtafa, yaitu Nabi Muhammad sayyidi kulli muqtafa, yang menjadi junjungan setiap orang yang diikuti. Muqtafa ay muttaba, ya, sayyidi kulli muttaba. Orang yang diikuti aja itu mulia, ya, apalagi junjungannya Nabi Muhammad, ya, lebih mulia lagi, kan gitu. Ya. Al-Arabiyil Hashimiyil Mustafa, ya, yang berbangsa Arab, keturunan Hashim, ya, yang terpilih, Al-Mustafa. Shalla alaihi Allahu ma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujajah. Shalla alaihi Allahu, ya, semoga Allah memberikan keselamatan, atau semoga Allah bersolawat atas Nabi, ya, madamal hija, selama langgeng, ya, selama langgeng, selama ada, selama keberadaan hija tadi akal, selama akal itu masih ada, ya, masih dikandung badan, selama langgeng akal, yahudu min bahril ma'ani lujajah. Yahudu itu masuk, yahudu itu kan artinya
masuk dalam air itu yakudu ya. Selama akal itu langgeng dan masuk ke dalam air yang lujaja itu yakudu lujaja min bakril ma'ani kalau urutannya itu. Selama akal itu dapat mampu masuk ke dalam air yang besar ya, dari lautan makna ya, lautan pengetahuan gitu ya. Al makna kamislil bakar. Ini bahasanya tadi saya katakan balaghah yang sangat sastrawi. Wa alihi wa sahbihi dawil huda, dan kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi yang memiliki petunjuk atau mendapatkan petunjuk. Siapa? Man syubbihu bi anjumin fil ihtida, yaitu orang-orang yang diserupakan dengan bintang-bintang fil ihtida dalam hal pengetahuan, dalam hal petunjuk ya, dalam hal petunjuk. Ini sebagaimana dalam hadis ya, memang ada gitu ya. Mereka itu kan nujum ya, ashabi kan nujum. Ya, ashabi kan nujum kata Nabi. Nah, ini kata pengantar ya, kata pengantar muqaddimah. Ya, tadi alhamdulillah, kemudian sholawat ya. Kemudian wa ba'du. Ya, wa ba'du dan setelahnya. Artinya setelah sholawat, alhamdulillah tadi. Fal mantiku, maka mantik lil janani bagi hati ya. Maksudnya akal ya, hati atau akal. Nisbatuhu, bahwa nisbatnya mantik ya terhadap akal ya atau hati kan nahwi lil lisani, itu seperti nahwu terhadap lisan, sebagaimana minggu lalu ya saya sampaikan ya. Nisbat atau penyandaran mantik terhadap hati dan akal itu ibarat nahwu kepada lisan. Artinya nahwu itu akan tampak melalui pengucapan, sebagaimana mantik itu akan tampak, akan bisa kepakai jika menggunakan akal dan hati tentu. Fayaqsimul afkar an ghayyil khata ya. Nah, dari situ fayaqsimu, mantik ini maka menjaga ya, dapat menjaga al afkar, pemikiran-pemikiran an ghayyil khata, dari kesalahan ya, dari kesalahan al khata ad-dhalal ya, dari kesalahan yang dapat menyesatkan. Mantik itu mampu menjaga pemikiran dari kesalahan yang dapat menyesatkan. Wa an daqiqil fahmi yakshifu al-ghita, yakshifu al-ghita an daqiqil fahmi ya. Mantik itu juga dapat menyingkap tutup dari kedalaman pemahaman. Al-fahmu ad-daqiq. Ya, fungsi mantik itu selain menjaga pemikiran dari kesalahan yang menyesatkan, juga dapat menyingkap tutup-tutup pemahaman yang mendalam. Gitu, itu dengan ilmu mantik. Ya. Fahaka min usulihi qawaidah tajma'u min fununihi fawaidah. Fahaka ay fakhud, maka ambillah min usulihi qawaidah, dari pokok-pokok ilmu mantik ya, qawaidah sebagai kaidah, ambil sebagai kaidah. Tajma'u min fununihi fawaidah, yang engkau kumpulkan ya, min fununihi, dari cabang-cabang pembabannya, bab-babnya ya. Kumpulkan fawaidah menjadi faidah ya, sebagai faidah-faidah. Faidah itu sesuatu yang bermanfaat ya, yang berfaidah. Samaituhu bisullamil munawwar. Saya sebut ya, atau saya namakan ya, mantik ini bisullamil munawwar, dengan nama Sullamul Munawwar. Yurqabihi sama'u ilmil mantiki, yang dapat dinaikkan ya, yang dapat dinaikkan bihi, dengan ilmu mantik ini ya, sama'u ilmil mantiki ya, langitnya ilmu mantik ya. Ini harapan
penulisnya ya dengan menamai Sulamul Munawwarah ya, itu diharapkan ilmu mantik yang ibarat langit ya, itu dapat naik ya. Atau akal yang ibarat langit tadi itu dapat naik gitu. Nah, Sulamul Munawwarah itu artinya apa sih? Sulam itu kan artinya tangga ya. Al Munawwarah itu yang oh ya, ini ada yang menyebutnya muraunak, ada yang menyebutnya munawwarah ya. Ada yang muraunak, ada yang munawwarah. Tetapi yang saya tahu, yang saya dapat dari guru saya itu munawwarah. Tapi ada yang menyebutnya muraunak. Munawwarah itu artinya al-jari ala al-sinatin nas. Al-jari ala al-sinatin nas. Artinya tangga-tangga ya, yang dapat atau yang berjalan di ucapan-ucapan manusia. Maksudnya tangga-tangga yang dapat menjadikan seorang itu mampu berpikir ya, mampu mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang baik, yang bagus, yang benar. Wallaha arju ayyakuna khalisan liwajhil karimi laisa khalisan ya. Wallaha arju ay arjullaha ya. Dan kepada Allah saya berharap kepada Allah ayyakuna khalisan ya, agar ya ada buku ini ya khalisan ya, itu ikhlas ya, murni ya, ditujukan untuk liwajhil karimi, untuk Allah ya, untuk Allah. Laisa khaliso ya, laisa khaliso. Khaliso itu artinya nakis ya, tidak kurang. Laisa khaliso ay laisa nakiso. Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwala bihi. Wa ayyakuna nafi'an, dan agar ilmu mantik ini, Sulamul Munawwarah ini bermanfaat bagi pemula, al-mubtadi ya. Itu dapat bermanfaat bagi mereka para pemula. Artinya kitab ini disiapkan untuk pemula ya. Meskipun juga ternyata sulit juga memahaminya. Bihi ilal mutawwalati ya tadi, yang dengan ini ya pemula itu dapat mendapatkan petunjuk ya, untuk menuju ke penjelasan yang lebih panjang. Mutawalat itu kitab-kitab mantik yang lebih lebar lagi gitu ya, lebih panjang lagi penjelasannya gitu. Nah, faslun fi jawazil istighali bihi. Ya, ini kita tinggal 10 menit ternyata. Pasal tentang kebolehan mempelajari ilmu mantik. Ya. Wal khulfu fi jawazil istighali ala salasatin bihi ala salasatin aqwali. Perbedaan pendapat tentang kebolehan mempelajari sibuk ya dengan ilmu mantik itu ada 3 pendapat. Ya. Ibnu Shalah wan Nawawi harrama wa qala qaumun yambagi ayyu'lama. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu mengharamkan ya. Wa qala qaumun yambagi ayyu'lama. Dapat kedua adalah sebagian kelompok, sebagian ulama itu menganggapnya yambagi ayyu'lama ya, sebaiknya diketahui. Artinya dibolehkan ya. Bahkan yambagi sebaiknya. Wal qaulatul masyhuratus shahihah, adapun pendapat yang masyhur ya, yang benar, jawazuhu lisalimil qari'ah, itu boleh ya. Bagi siapa? Lisalimil qari'ah, bagi orang yang selamat akalnya. Akalnya selamat. Mumarisis sunnati wal kitabi, yang biasa ya mempelajari sunnah, hadis ya, wal kitabi, dan kitab Quran. Liyah tadi bihi ila shawabi, supaya dia mendapatkan petunjuk dengan ilmu mantik ini ya, ila shawabi, kepada kebenaran, artinya sebagai pendukung gitu ya. Nah, ini tujuannya. Oke, ini karena waktunya mepet ya, langsung saya masuk ke jadwal ya, untuk memudahkan kita memahami terkait ilmu mantik ini ya. Oke, ini sebagai pengantar ya, muqaddimah kitab Sulamul Munawwarah.
Ini saya buat. Nanti juga saya kirimkan ke gambarnya, saya kirimkan ke kalian di grup ya, untuk memudahkan pemahaman. Ini ya. Mu'allifnya siapa? Ya, Abdurrahman Al-Akhdari. Ya, ini seorang yang hebat, yang multi talent ya, multi talent, interdisiplin ya keilmuannya itu. Beliau lahir di Jazair tahun 918 Hijriah, wafat tahun 983 Hijriah di Jazair juga. Gurunya siapa? Di antaranya adalah bapaknya sendiri, ya Syekh Muhammad As-Shaghir. Kemudian saudaranya Syekh Ahmad, Abu Abdullah Muhammad Al-Farubi. Kemudian Syekh Al-Wazzan, sebetulnya Al-Wazzan. Ya ini sebagiannya. Ini mengenal Abdurrahman Al-Akhdari. Kemudian karyanya, ya karyanya itu ada Mukhtasar Al-Akhdari, ya, fil fikih, dalam bidang fikih. Ini nanti kita akan lihat ya kemampuan beliau. Ad-Durra Al-Baidha fil Faraid, punya faraid juga. Al-Faridah Al-Gharra fit Tauhid, punya juga bidang tauhid. Al-Jauharul Maknun fil Balaghah, Jauharul Maknun dalam balaghah, ini nazam ya. Saya pernah menghafalin dulu Jauharul Maknun itu. Begitu juga Sulamul Munawwarah waktu kelas 1 aliyah. Kemudian Al-Qudsiyah fis Suluk dalam ilmu tasawuf. As-Siraj fil Falak dalam bidang falak ya, hebatnya. Dan Sulamul Munawwarah yang kita pelajari. Ini menunjukkan bahwa beliau itu multi talent. Dalam banyak ilmu beliau menguasai. Ya. Itu terbukti dengan karya-karyanya. Nah, kemudian Adadul Abyad, jumlah baitnya ada berapa dalam Sulamul Munawwarah? Itu ada 144. Ini kalau kalian menghafalkan ini sangat ringan ya. 144. Saya dulu masih ingat itu ngapalin itu nggak nyampe sebulan, cuma 2 minggu hafal gitu. Karena dikejar stora langsung saya ngebut, itu 2 minggu selesai hafalin ini. Gitu. Jangan ditanya apakah masih hafal atau enggak sekarang. Ya masih dikit-dikit lah. Kemudian at-ta'rif bil mantik, kita berkenalan dengan mantik ini sebagian sudah saya sampaikan ya di pertemuan yang lalu. Ini hanya merangkum dari muqaddimah tadi ya, nantu tadi. Isbatuhu lil jinan mislun nahwi lil lisan. Nah, ini isbatnya, penyandarannya kepada hati dan akal itu seperti nahwu kepada lisan. Kemudian ahdabu dirasatihi, tujuan dari mempelajari ini untuk apa? Tadi isbatul fikri minal khata' wa dhalal, ya, untuk menjaga pemikiran dari kesalahan dan kesesatan. Itu satu. Kemudian kasyfu dhita'il fahmi ad-daqiq, untuk menyingkap, penutup pemahaman yang mendalam. Ya, biar bisa berpikir secara mendalam, itu menggunakan mantik. Pembagiannya, taksimu. Yang pertama adalah malaisa makhlutan bi ilmil falasifah, ya, mantik yang tidak tercampur dengan ilmu filsafat. Yang kedua, ma huwa makhlutun bi ilmil falasifah, yang tercampur dengan ilmu filsafat. Nanti yang apa? Boleh tidaknya itu tergantung ilmu. Kalau Al-Sulamul Munawwarah ini katanya dia bagian yang pertama, malaisa makhlutan bi ilmil falasifah, tidak tercampur dengan ilmu filsafat. Karena ada ilmu filsafat yang isinya di dalam itu bertentangan dengan syariat, maka itu yang bahaya kalau masuk di mantik. Kemudian hukum istighali bihi, hukum mempelajari, mendalami. Pendapat pertama haram menurut Ibnu Salah dan Nawawi, Imam Nawawi. Kedua boleh, inda ba'dihim minhum al-Ghazali, di antaranya Imam Ghazali itu membolehkan. Yang ketiga tafsil, ya, jaiz likamilil akli wa mumarisil kitab ya sunnah. Boleh bagi orang yang akalnya itu sehat ya, sempurna ya. Dan orang yang biasa mendalami Quran hadis. Wa illa fala, yang kedua, kalau tidak ya enggak boleh. Ya. Itu kalau tidak kamilul akal wa mumarisil kitab wa sunnah, maka ya tidak. Gitu. Nah, pendapat Ibnu Salah dan An-Nawawi ya, ini sebenarnya kalau lihat konteksnya sebenarnya itu beliau mengharamkan karena di zamannya dulu ya karena mereka atau ada orang-orang yang belum kamilul akal ya, belum menguasai ilmu agamanya mendalam, langsung ke mantik ya, itu yang berbahaya. Makanya kalau di kampus itu di FDI ya, itu dulu saya juga belajar mantik lagi. Itu di antara syaratnya adalah harus sudah menyelesaikan pembelajaran tentang ilmu kalam ya. Gitu. Ilmu kalam secara
dalil yang nakli, ya. Baru nanti mantik itu untuk mengembangkan sisi aklinya. Itu artinya sudah dibekali dulu ya sisi keagamaannya. Kalau sudah memenuhi baru dia silahkan kalau mau masuk ke ilmu mantik, ya. Karena ilmu mantik ini nanti kita akan berdiskusi banyak tentang akal, ya. Kalau akalnya ini tidak nyambung misalnya, ya maka ya sulit, ya. Sulit menerima, tidak nyampe. Gitu. Makanya mantik itu tidak diajarkan kepada anak-anak, tapi orang dewasa yang akalnya itu sudah bisa diajak untuk berpikir. Gitu. Nah itu ilmu mantik, gitu ya. Oke, sampai di sini ya.